Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan proyek kami, yaitu anggota kelompok. Yang pertama Alfiandi Syaputra, Nur Hasanah Harahap, dan yang ketiga saya sendiri Amar Rafiq. Yang pertama itu empati. Empati adalah tahap yang dilakukan untuk mendapatkan empati dari pengguna. Dengan contoh ini, Edmodo untuk dapatkan memecahkan masalah yang dihadapi. Tahap ini kami melakukan survei lewat Google Form kepada pengguna Edmodo. Berikut ini beberapa pertanyaan dan tanggapan dari user dapat dilihat di form survei berikut ini. Pertama itu, dari hasil observasi dari beberapa pengguna, dapat kami simpulkan pertama, seberapa sering kamu menggunakan aplikasi Edmodo? Dengan rata-rata menjawab jarang. Yang kedua, apakah kamu merasa kesulitan dalam menggunakan Edmodo? Dengan jawaban rata-rata menjawab tidak. Ketiga, kendala apa yang pernah kamu alami selama menggunakan Telegram? Yang jawabannya itu pertama, sulit untuk mengirimkan lembaran tugas, dan yang kedua, bingung sama fitur-fiturnya. Dan yang poin keempat, apa kelebihan dari aplikasi Telegram menurut kamu? Sama di jawaban pertama yang didapatkan, bisa berinteraksi antara murid dan guru. Kedua, mempermudah mengerjakan soal. Dan ketiga, mudah dipakai dan dipahami. Selanjutnya, tampilan yang sederhana dan mudah dimengerti. Dan tampilan bagus dan bisa diatur sesuai kemauan. Dan terakhir, intuitif, bisa membuat postingan seperti sosial media. Yang kelima, apa kekurangan dari aplikasi Edmodo menurut kamu? Apakah menjawab? Yang pertama, video conference di media atau video call beramai-ramai seperti Meet. Yang kedua, tidak bisa video call. Yang ketiga, sering masuk ke grup abal-abal secara otomatis atau spam group. Yang keenam, mengenai desain tampilan dari aplikasi Telegram. Adakah icon atau hal yang mengganggu pada aplikasi tersebut? Rata-rata menjawab yang pertama, menu materi dan menu chat dilengkapi menu PC atau telepon dengan dosen. Yang kedua, seharusnya pada saat pertama kali membuka Edmodo, yang keluar itu kelas apa saja yang kita ikuti, bukan langsung tampilan aktivitas kelasnya yang sudah default di aplikasi Edmodo. Yang ketujuh, apakah tools yang perlu ditambahkan dalam aplikasi tersebut? Jawabannya yaitu rata-rata tools video call diskusi online, dan ini berupa ulasan kekurangan di Play Store aplikasi Edmodo. Dengan Aura Fadila mengomen tampilan aplikasi sederhana dan tidak ribet. Akan lebih baik lagi kalau Edmodo menambah aplikasi video call class. Selanjutnya akan dijelaskan anggota kelompok saya. Kepada anggota kelompok itu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiandi Syaputra dengan NIM 115011150. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang define. Define itu hasil data yang didapat dari template. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan define, yang dimana tahap define ini adalah untuk menentukan masalah-masalah yang akan diselesaikan. Di tahap ini kita akan memilah masalah mana yang lebih penting dan masalah mana yang layak untuk dikerjakan. Ada 5 metode yang digunakan dalam mendefinisikan permasalahan user atau pengguna terhadap aplikasi Edmodo. Yang pertama yaitu find point, yaitu memuat penetapan permasalahan dan kekurangan dari aplikasi Edmodo menurut user. Sesuai dengan survei yang telah kami lakukan, berikut ini terdapat beberapa permasalahannya, yaitu yang pertama, tidak ada hiburan pada aplikasi Edmodo tersebut. Yang kedua, desainnya kurang rapi dan menarik. Yang ketiga, tidak ada video conference, belum tersedia. Yang keempat, tidak ada menu materi. Yang kelima, tidak dapat melakukan meet online. Yang terakhir, tidak ada tanggal waktu untuk mengerjakan tugas. Yang kedua yaitu how might we, yaitu bagaimana cara yang paling mungkin dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, dari poin-poin yang sudah ditentukan di atas, maka berikutlah ini cara yang paling mungkin dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu yang pertama, membuat tampilannya lebih rapi dan menarik. Yang kedua, menambahkan menu list materi setiap kelas yang diikuti. Yang ketiga, menambahkan ikon telepon dan video conference atau video call. Yang keempat, menambahkan informasi tanggal tugas. Dan yang kelima, merapikan ikon dan membuat ikon yang bagus dan penggunaan warna yang menarik.
Oke, selanjutnya yaitu Affinity Map. Nah, Affinity Mapping ini membuat ide-ide besar terhadap permasalahan user terhadap aplikasi Edmodo, yaitu pada bagian navbar. Di sini kami memperbagus ikon-ikonnya, dan yang kedua menggunakan ikon-ikon yang mudah dipahami, dan bagian user interface-nya yaitu merubah pemakaian warna agar lebih menarik seperti background-nya. Yang kedua menambahkan fitur tanggal waktu dan dari pengumpulan tugas. Yang ketiga menambahkan ikon telepon dan video conference atau video call. Yang keempat yaitu prioritization map, yaitu membagi ide-ide besar dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah user terhadap aplikasi Edmodo, yang dimana ide tersebut dibagi menjadi 4 kuartal, terdiri dari penting bagi user dan penting bagi aplikasi Edmodo. Nah, di sini pada bagian kiri ini yaitu memperbagus ikon-ikonnya dan menggunakan ikon-ikon yang mudah dipahami. Ini bagi user. Dan bagi Edmodo itu membuat ikon telepon dan video call, conference atau video call ini. Dan pada bagian info user merubah pemakaian warna agar lebih menarik seperti backgroundnya. Dan sedangkan pada aplikasi Edmodo ini menambahkan fitur tenggat waktu dan pengumpulan tugas dari pengumpulan tugas. Oke, selanjutnya yaitu user persona. User persona merupakan tools yang sangat efektif bagi para desainer UX untuk lebih memahami keinginan dari pengguna atau user. Dengan menggunakan user persona ini akan lebih mudah untuk menemukan solusi desain seperti apa yang sesuai dengan keinginan user. Selanjutnya yaitu ident. Ident adalah tahap untuk menghasilkan ide. Segala jenis ide yang akan ditampung guna penyelesaian masalah telah ditetapkan pada tahap define. Nah, di tahap ident ini kami menggunakan metode brainstorming. Brainstorming adalah metode yang sangat umum untuk menemukan ide baru yang didasarkan pada spontanitas dan kreativitas. Konsep dasar brainstorming ini adalah melatih otak manusia untuk memicu munculnya ide dan kemudian meletakkan ide-ide tersebut di atas kertas. Dan brainstorming ini merupakan cara hebat untuk menghasilkan banyak ide dalam waktu yang singkat. Nah, berikut kumpulan ide beserta alasannya. Di sini yang ide pertama yaitu mengganti background Edmodo agar lebih menarik. Alasannya, user merasa backgroundnya Edmodo biasa saja dan kurang menarik. Yang ide kedua yaitu menambah list materi di setiap kelas yang diikuti. User menyarankan agar materi setiap kelas yang diikuti tersedia di Edmodo. Yang ketiga yaitu idenya menambahkan fitur telepon di menu pesan. Alasannya, user merasa aplikasi Edmodo yang kurang bagus karena belum tersedianya fitur telepon. Yang keempat idenya menambahkan fitur video conference di menu pesan. Alasannya, user menyarankan agar ditambahkan fitur video conference agar bisa membahas tugas dan materi dengan dosen atau guru, dan secara pribadi maupun guru. Oke, ide yang selanjutnya yaitu menambahkan fitur tenggat waktu dalam mengerjakan tugas. User menyarankan untuk menambahkan fitur tenggat waktu dalam setiap tugas. Yang ide yang selanjutnya yaitu mengganti beberapa ikon yang lebih bagus dan menarik dan berwarna. Alasannya, user merasa ikon yang ada pada Edmodo kurang menarik. Selanjutnya yaitu user analysis. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam proses belajar, di mana user dapat menggunakan adalah siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan tenaga pendidikan lainnya. Aplikasi Edmodo ini digunakan untuk mempermudah proses pendidikan jarak jauh, di mana dosen dapat memberikan materi di dalamnya dan tugas untuk dikerjakan setiap mahasiswa atau guru, dan bisa juga melakukan video conference atau PC Group dengan dosen atau guru untuk membahas sebuah materi dan soal.
Yang kedua yaitu text analysis. Dalam aplikasi Edmo2k Miredition ini, user dapat melakukan beberapa proses seperti 1. Fitur telepon. Pada menu pesan, kami menambahkan fitur telepon yang dimana mahasiswa atau murid dapat menelpon dosen untuk membahas tugas dan materi. Telepon di sini juga tersedia dalam secara pribadi dan grup. Yang kedua yaitu fitur video call. Pada menu pesan kami menambahkan fitur video call yang dimana mahasiswa ataupun murid dapat video call dengan dosen untuk membahas tugas dan materi. Video call di sini juga tersedia secara pribadi dan grup. Yang ketiga itu fitur list tugas. Pada menu perencanaan, di sini kami menambahkan fitur list tugas, di mana situ tertera berapa tugas yang diberikan oleh dosen atau guru. Yang keempat yaitu fitur pembelajaran video. Pada menu kelas kami menambahkan fitur pembelajaran, di mana murid atau siswa bisa melihat video pembelajaran yang diupload oleh dosen atau guru. Yang selanjutnya yaitu user flow. Di sini user flow ini kami menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan aplikasinya tersebut. Oke, baiklah. Di sini yang menu pertama yaitu pada tampilan menu kelas. Oke. Pada menu kelas ini terdapat bagian atas ini yaitu gambar user. Ini dia akan berfungsi untuk menampilkan profil. Ini untuk menampilkan profil. Oke, pada profil ini jika kita ingin mengklik profil, di sini ada menu selanjutnya atau tampilan selanjutnya yaitu berupa tampilan ingin mengganti profil. Dan di menu di bawah pengganti profil ini terdapat menu banyak pertemanan. Di sini kita bisa melihat teman. Ya, di sinilah nanti teman-teman yang berteman dengan kita akan muncul. Oke, selanjutnya pada yang tampilan kedua, pada menu yang kedua di sini kami ikonnya yaitu menu perencanaan. Oke, pada menu perencanaan ini dia akan menampilkan list tugas. Nah, di sini. Oke, di sini dia akan menampilkan setelah kita menekan tampilan menu perencanaan, dia akan menampilkan menu tugas. Di sini kita klik salah satu tugas, dia akan menampilkan menu tugas dan apa saja tugas yang dikerjakan dan di sini tempat menentukan. Oke, di sini yang pada bagian kelas tadi, di sini terdapat menu materi, di mana menu materi ini dia akan ketika kita menekannya dia akan langsung ke menu mata pelajaran. Di sini kita bisa melihat video materi pembelajaran. Oke, selanjutnya menu yang ketiga yaitu tampilan discovery ini, di mana discovery ini berisi tentang hiburan. Hiburan ini berfungsi agar pada aplikasi ini dia tidak fokus untuk pelajaran untuk sebagai refreshing otak. Oke, setelah kita mencet menu ini dia akan pergi ke tampilan selanjutnya pada menu discovery. Di sini kita bisa ingin mengikuti atau memainkan hiburan. Oke, selanjutnya pada menu yang keempat yaitu pada menu pesan. Oke, pada menu pesan ini dia kita bisa mengechat atau menelepon dan juga bisa video call bersama teman dan guru untuk membahas suatu pembelajaran. Oke, di sini ketika kita melihat mencet tombol yang di sini, dia akan melakukan telepon. Oke, di menu telepon ini kita bisa melakukan di sini video call secara pribadi, dan di sini ada menu untuk menambahkan video call secara ramai atau video call. Oke, dan terakhir yaitu pada menu notifikasi, di mana menu notifikasi ini akan mengeluarkan tanggal waktu atau tanggal waktu tugas yang diberikan atau disebut juga deadline-nya. Oke, setelah kita pencet ini dia akan pergi ke menu tampilan ini di mana berisikan kapan kita membuka tugas dan deadline dari waktu tugas yang telah diberikan oleh dosen. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah Harahap, dan untuk selanjutnya mengenai prototype akan saya jelaskan sendiri. Prototype itu adalah tampilan high fidelity
yang dimana tujuannya adalah untuk merancang tampilan atau model dari sebuah sistem yang akan dibuat yang harus sesuai dengan kebutuhan user. Nah, untuk redesign aplikasi Edmodo ini, kami buat menggunakan Figma dan prototipenya. Untuk lebih jelas mengenai tampilan redesign yang kami buat, berikut demo prototipenya. Langsung saja saya buka di Figma. Di sini ada tampilan redesign yang sudah kami buat, yang dimana frame-nya ada 35 frame atau 35 halaman. Kemudian di sini untuk prototipenya sudah kami buat, yang dimana sudah terhubung antara frame yang satu dengan frame yang lainnya. Langsung saja kita jalankan. Nah, ini merupakan tampilan yang pertama. Untuk tampilan halaman pertama ini sudah muncul logo Edmodo-nya. Langsung saja kita klik Edmodo-nya. Maka untuk tampilan pertama setelah login adalah menu kelas. Di sini ada 5 buah menu, yaitu menu kelas, kemudian menu perencanaan, discovery, pesan, dan notifikasi. Untuk yang pertama adalah menu kelas. Di sini memuat nama-nama kelas yang kita ikuti. Di sini ada sistem komputer, kimia, jaringan komputer, budaya Indonesia, sistem informasi, dan metode numerik. Langsung saja kita klik misalnya di menu di kelas sistem komputer. Nah, di sini ada video pembelajaran yang sudah diupload oleh dosen ataupun guru yang bisa ditonton oleh mahasiswanya. Kemudian di sini juga ada beberapa materi mengenai sistem komputer. Oke, langsung saja untuk menu perencanaan. Di sini untuk menu perencanaan memuat list tugas yang diupload oleh dosen. Di sini ada tugas UAS DIA, kemudian ada tugas 7 dan UTS Jarkom. Di sini juga tersedia tenggat waktunya. Yang dimana untuk tenggat waktu UAS DIA yaitu 25 Desember 2021 dan untuk tenggat tugas 7 27 Desember 2021 dan untuk tenggat UTS Jarkom adalah 28 Desember 2021. Nah, ini adalah list tugasnya. Kemudian untuk mengirim tugas langsung saja kita klik di tugasnya. Kemudian di sini sudah tertera tugas yang diberikan oleh dosen ataupun gurunya. Kemudian untuk mengumpulkan kita klik kumpulkan tugas. Nah, di sini sudah ada halaman untuk pengumpulan tugas. Langsung saja kita upload filenya. Kemudian di sini file sudah berhasil terupload, maka langkah selanjutnya adalah kita kirim. Nah, setelah terkirim, maka akan muncul peringatan atau notifikasi tugas terkirim. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu Discovery. Discovery ini seperti halnya iklan. Di sini ada game, kemudian ada apps ataupun aplikasi. Kita coba masuk kepada game Firewars. Di sini kemudian akan muncul game Firewars-nya, kemudian kita ikuti, maka secara otomatis kita sudah berhasil untuk mengikuti. Oke, baik. Coba kita masuk ke menu pencarian. Menu pencarian tampil seperti berikut ini. Dan kita klik untuk batal, maka secara otomatis akan kembali ke menu Discovery awal. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu titik 3 yang ini. Sama halnya, cuman di sini untuk mempersingkat tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik untuk ikuti, maka kita berhasil untuk mengikuti. Tampilannya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada menu apps. Di sini ada Happy Not Perfect. Oke, langsung saja kita klik. Kemudian kita klik untuk ikuti. Nah, sudah berhasil untuk mengikuti. Kemudian kita coba untuk ke menu pencarian. Di sini sama untuk menu pencariannya seperti ini. Kemudian kita batalkan, maka secara otomatis akan kembali ke halaman awal Discovery. Kemudian di sini kita klik titik 3 yang ini. Nah, di sini juga untuk perintah untuk mengikuti.
kita klik ikuti dan kita berhasil untuk mengikuti. Oke. Langsung saja kita masuk ke menu pesan. Nah, di menu pesan ini sudah ada nama dosen kita atau nama guru di setiap mata pelajaran. Di sini ada guru Pak Rahmat, kemudian Pak Anwar dan Pak Indra. Coba kita masuk untuk chat dengan Pak Rahmat. Kita klik chat sekarang. Kemudian di sini adalah halaman untuk chat atau SMS di aplikasi Edmodo dengan Pak Rahmat. Nah, di sini belum ada pesan sama sekali. Kita coba untuk melakukan panggilan. Di sini ada panggilan ataupun video call dengan Pak Rahmat. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk panggilan grup di sini kita bisa menambahkan peserta. Oke. Untuk mematikan, maka akan kembali ke menu pesan awal. Selanjutnya untuk telepon biasa, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk menambahkan anggota, kita klik tambahkan anggota. Kemudian untuk apabila kita mematikan, maka tampilan akan kembali lagi ke tampilan awal pesan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke menu notifikasi. Nah, di menu notifikasi ini merupakan notifikasi apabila ada dosen yang mengupload tugas dan notifikasi setelah tugas kita sudah terkirim atau sudah diterima oleh dosen dan nilainya sudah keluar. Nah, di sini ada 3 buah notifikasi atau list notifikasi, yaitu di tanggal 25 Desember 2021 sudah menerima nilai 90 dari UAS DIA. Nah, di tanggal 1 Pak Rahmat di sini mengupload tugasnya, yaitu tugas UASnya di tanggal 1 dan tenggatnya 25 Desember 2021. Kemudian untuk yang ketiga di sini Pak Anwar mengirimkan tugas, yaitu tugas 7 KI, tenggat waktunya 27 Desember 2021. Nah, coba kita lihat untuk nilai yang sudah keluar UAS DIA, kita klik lihat. Nah, di sini ini merupakan soalnya ya. Kemudian untuk hasilnya, maka akan kita lihat hasil. Nah, di sini guru telah menonaktifkan fitur untuk melihat nilai. Berarti batas waktu untuk melihat nilai sudah tidak ada lagi. Berarti kita tidak bisa melihat nilai lagi. Kemudian kita klik OK. Maka otomatis muncul ke halaman awal dari UTS DIA. Baik, langsung saja kita kembali. Nah, di sini coba kita klik untuk mencari. Di sini pencariannya masih sama, kemudian coba kita batalkan. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita akan melihat di profil, maka akan muncul di sini profil pengguna Edmodo. Di sini pengguna Edmodonya adalah Angga Wijaya. Kemudian di sini ada tas siswa, pengaturan, help center, kemudian keluar. Nah, coba kita masuk kepada ubah profil. Nah, di sini untuk ubah profil, di sini merupakan profil daripada Angga Wijaya, yang dimana temannya ataupun yang berada di suatu kelas itu ada temannya bernama Anwar, kemudian Andika, Arumi, Rapil, dan Wahyu. Nah, untuk melihat biodata dari temannya, kita coba klik salah satu temannya. Di sini kita klik yang Anwar. Nah, kemudian di sini sudah tampil list dari temannya yang mengikuti kelas sistem komputer. Kemudian kita klik coba Arumi. Nah, maka profil Arumi akan tampil seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita klik ini untuk kembali. Nah, secara otomatis kita kembali ke list teman. Oke, selanjutnya kita kembali ke menu profil.
di profil Angga. Nah, di sini. Kemudian kita klik untuk pengaturan. Nah, di sini ada pengaturan, dia ada profil info, kemudian akun info. Tampilannya seperti ini. Oke. Kemudian kita klik untuk kembali. Nah, maka akan kembali ke profil Angga Wijaya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk keluar. Secara otomatis kita akan diarahkan ke menu awal daripada Edmodo. Oke, mungkin sampai di situ yang dapat saya sampaikan mengenai demo redesign aplikasi Edmodo yang kami lakukan, yang kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amar Rafiq. Kepada Amar Rafiq dipersilakan. Selanjutnya ialah testing. Proses testing ini adalah mengumpulkan respon langsung terhadap tampilan prototipe dari Edmodo yang sudah diredesign. Untuk hasil uji pada sistem menggunakan 2 tahap, yaitu Black Box dan System Usability Scale atau bisa disingkat SUS. Yang pertama, metode Black Box. Metode Black Box testing digunakan untuk mencoba semua tampilan interface, input dan output apakah berjalan dengan semestinya. Sebagai contoh, jika kita menginputkan atau mengklik menu kelas, hasil yang diharapkan menampilkan kelas yang diikuti. Dan pada proyek kami ini, hasilnya sesuai, diikuti dengan klik nama kelas, hasilnya sesuai, di klik kelas yang diikuti, hasilnya sesuai, klik menu pesan, hasilnya sesuai, dan klik chat sekarang sesuai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, metode SUS atau System Usability Scale. SUS adalah sebuah metode untuk menilai apakah aplikasi yang sudah kita buat sesuai dengan keinginan pengguna atau user. SUS memiliki 10 pertanyaan dan 5 pilihan jawaban. Pilihan jawaban terdiri dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. SUS memiliki skor minimal 0 dan skor maksimal 100. Dan setelah dihitung dan dari tabel di bawah ini dapat skor rata-rata hasil akhir 68 dari 20 peserta yang menjawab. Setelah dihitung menggunakan metode SUS, maka didapatkan skor rata-rata 68. Jika dilihat berdasarkan SUS score, maka skor tersebut masuk dalam kategori OK sampai good dengan grade scale C. Artinya, secara usability berdasarkan data tersebut mendapatkan penilaian dapat diterima atau di desain yang dilakukan mendapatkan penilaian layak untuk digunakan dan sesuai dengan harapan user. Sekian saja dari kami, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.